Jumpa lagi pemirsa dalam acara Bisik-Bisik Tugu. Bicara asik seputar Tugu Rejo. Assalamualaikum. Nah, di Bisik-Bisik Tugu ini kita akan membahas segala aktivitas yang berkaitan dengan Rumah Sakit Tugu Rejo. Sebagai rumah sakit, tentunya selain menghasilkan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Tugu Rejo juga menghasilkan produksi sampah sebagai salah satu dampak dari pelayanan yang diberikan. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan sampah secara umum dan juga sampah rumah sakit, baik, bersama dengan kita telah hadir narasumber yang beliau itu bisa dikatakan expert atau ahlinya di bidang sampah atau sanitasi. Langsung saja kita sambut Bapak Supono SKM. Ya, selamat pagi Pak Supono. Selamat pagi, Mbak. Iya, Bapak ini di Rumah Sakit Tugu Rejo jabatannya sebagai Kepala Instalasi Sanitasi. Iya, betul ya Bapak ya? Iya. Oke, nah Bapak tadi saya di awal sudah sempat menyinggung terkait dengan sampah. Iya. Nah, tentunya sampah rumah sakit ini kan beda ya Pak ya dengan sampah Iya, rumah tangga. betul, Nah, iya. mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak, apa aja sih Pak macam-macam sampah yang ada di rumah sakit Pak? Di rumah sakit secara garis besar bahwa untuk sampah atau limbah itu terbagi menjadi dua, yaitu limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah yang non bahan berbahaya dan beracun. Dari limbah berbahaya dan beracun itu sendiri nanti akan terbagi dua lagi, yaitu limbah padat dan limbah cair. Kemudian yang padat pun itu akan terbagi lagi, jadi limbah padat yang B3 infeksius dan limbah B3 padat yang non-infeksius. Nah, untuk yang limbah atau sampah domestik itu kalau sekarang istilahnya sampah sejenis sampah rumah tangga, itu pengelolaannya memang berbeda nanti dengan sampah yang mengandung B3. Oke, jadi kalau begitu sampah di rumah sakit ada dua jenis ya Pak ya. Tadi itu sampah yang berbahaya dan sampah yang tidak berbahaya, intinya seperti itu ya Pak ya. Oke, nah tentunya dari dua jenis ini tadi kan banyak sub-subnya ya Pak ya. Nah, tentu pengelolaannya juga beda-beda. Berbeda-beda. Nah, itu gimana Pak cara mengelolanya Pak? Biar nggak bercampur gitu loh Pak. Untuk limbah cair, kita punya namanya instalasi pengolahan air limbah. Jadi dari seluruh limbah cair yang ada di rumah sakit, baik dari perkantoran, dari laborat, dari bangsal, dan semuanya itu nanti akan diolah di sistem pengolahan air limbah yang ada di rumah sakit. Gitu, air yang sudah keluar itu sudah air yang memenuhi baku mutu. Khusus untuk yang di air yang dari food court, terus untuk yang dari gizi dan laundry itu sebelum masuk ke saluran pembuangan air limbah itu ada namanya pre-treatment, sehingga nanti air yang dari yang dari gizi atau dari laundry atau dari laborat tadi tidak membebani sistem pengolahan yang ada di pengolahan air limbah itu. Terus untuk yang limbah B3, bahwa untuk limbah B3 itu kan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kita tidak bisa melakukan pengolahan sendiri. Jadi artinya kita hanya melakukan pengolahan sebatas dari mulai sampah itu dipisah atau dipilah. Jadi dari ruangan itu sudah dipilah Mbak. Harus sudah dibedakan sesuai dengan karakter sampahnya atau jenis sampahnya. Jadi kalau sampah B3 yang infeksius nanti di wadah dengan plastik yang berwarna kuning. Untuk sampah rumah tangga nanti di plastik yang berwarna hitam. Nah, itu dengan wadah yang berbeda. Kemudian itu nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu akan dibawa atau diangkut internal di tempat penyimpanan limbah B3. Nah, untuk pengolahannya kita tidak melakukan pengolahan sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengolahan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan untuk yang domestik atau limbah sejenis limbah rumah tangga, kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Oke, gitu. Jadi kalau begitu bahwasannya pengolahan sampah di rumah sakit itu sudah dimulai sejak awal, sejak dari ruang rawat inap ya Pak ya. Jadi sudah mulai dipisah mana nih sampah yang infeksius dan mana yang infeksius gitu ya. Kemudian nanti setelah itu masing-masing akan diolah sendiri. Sebelum misalkan kalau sampah cair kita buang ke saluran air dalam kondisi sudah
sudah bagus ya Pak ya, tidak iya. tidak apa? Jadi tidak membebani atau tidak mencemari lingkungan sekitar. Oh gitu iya, ya, oke iya, oke. betul. Tentunya juga kerjasama dengan pihak lain ya Pak ya untuk Kalau mengelola itu untuk ya. limbah cair kita melakukan pengolahan sendiri. Oh Mbak. bisa, sudah mampu sendiri ya Pak iya, ya? Oh iya. gitu ya, jadi sudah punya instalasi sendiri Saya untuk mengelola. punya instalasi sendiri. Oke, iya. luar biasa ya Pak ya. Nah ternyata memang nggak sesimpel itu ya kalau kita ngomongin sampah ya Pak, Iya, jenisnya betul. banyak sekali Betul, dan betul, metode iya. pengolahannya juga Berbeda-beda. banyak. Oke, baik. Nah, ini kan kebetulan nih Pak, saat ini kan kita sedang dalam rangka mau Idul Fitri ya Pak ya. Iya, betul. Nah, tentunya kalau Idul Fitri itu kan pasti banyak pengunjung yang datang, Iya. mungkin membesuk saudara yang sakit gitu ya Betul, Pak ya. iya. Nah, tentunya juga produksi sampah yang dihasilkan karena banyak pengunjung pasti Iya. akan lebih banyak. Gitu. Iya, iya. Nah, terus ini bagaimana Pak cara rumah sakit mengantisipasinya Pak? Ya, jadi untuk antisipasi lonjakan sampah pada saat nanti Idul Fitri, ada beberapa hal yang kita lakukan. Jadi pertama kita lakukan himbauan kepada teman-teman pegawai atau mungkin pada pengunjung lewat customer service untuk menghimbau bahwa nanti untuk makanan atau minuman sebaiknya jangan menggunakan kemasan yang sekali pakai atau mungkin pakai plastik gitu ya. Jadi nanti dari rumah karena suasana Lebaran bisa membawa panci renteng gitu ya, atau mungkin bawa botol sendiri dari rumah sehingga nanti tidak menambah produksi sampah yang ada di rumah sakit karena biasanya ini kalau mau Lebaran itu kan keluarga yang dari luar kota itu kan datang ya. Kebetulan ada keluarga yang sakit ya. Nanti biasanya itu mereka akan besuk rame-rame sehingga dengan demikian nanti akan menambah produksi sampah yang ada di kita gitu, Mbak. Jadi kita himbau itu. Oke. Ini kebetulan Rumah Sakit Tugurejo kan juga mengadakan sholat Id bersama ya Pak ya. Iya. Itu nanti juga ada himbauan khusus terkait sampah pada saat sholat Id nggak Pak? Iya. Jadi kita koordinasi juga dengan takmir masjid, Mbak Jangge. Nanti untuk pelaksanaan sholat Idnya itu kan kebetulan ada di rumah sakit sehingga nanti tidak kayak yang di lapangan itu harus membawa koran misalnya habis sholat terus nanti korannya dibuang atau bagaimana, karena kita pelaksanaannya di masjid sehingga tidak perlu alas untuk sholat lagi gitu. Jadi untuk pelaksanaan sholat Id nanti dari pihak rumah sakit, takbir masjid sudah menyiapkan alas karpet ya Pak ya di tempat sholat ya, sehingga tidak perlu membawa lagi koran atau alas lainnya yang disposable gitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik ya. Ada tambahan lagi Pak dari Bapak terkait dengan tips untuk pemirsa bisik-bisik ini supaya nanti kita juga meskipun di rumah ya nggak ada di rumah sakit, tapi kita tetap bisa menjaga supaya produksi sampah nggak banyak. Oke, Mbak, makasih. Jadi tadi mungkin terlewatkan bahwa untuk pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga di rumah sakit ini kita punya namanya bank sampah, Mbak. Jadi sampah sejenis sampah rumah tangga itu kita pilah lagi. Jadi sampah organik dan sampah yang anorganik. Nah, terus sampah yang organik nanti kita pakai untuk pembuatan pupuk kompos. Terus sampah yang berasal dari gizi itu kita pakai ini Mbak untuk membuat pupuk cair itu. Kita sudah produksi juga. Terus kemudian untuk sampah yang mempunyai nilai jual itu kita pilah, kita sendirikan dan dibawa ke bank sampah. Untuk sementara saat ini kita bukanya itu seminggu sekali setiap hari Jumat. Dan itu nanti kita nabung, tapi nabungnya nabung sampah ya. Ini pada saat Idul Fitri ini biasanya tabungannya itu diambil Mbak. Iya, jadi momennya pas ini. Oh gitu ya, baik. Jadi ternyata konsep bank sampah itu tidak hanya ada di lingkungan sekitar kita ya. Biasanya kan Ibu BPKK sudah ngadain nih bank sampah gitu. Ternyata rumah sakit juga ada bank sampahnya. Ada Mbak. Gitu, baik. Ya, baik. Demikianlah pemirsa bisik-bisik bicara singkat kita terkait dengan sampah yang ada di rumah sakit. Nah, kita akan berjumpa lagi pada episode bisik-bisik Tugu lainnya, tentunya dengan topik lain seputar Rumah Sakit Tugurejo. Terima kasih pemirsa atas atensinya. Semoga kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nabung tapi nabungnya nabung sampah ya. Ini pada saat Idul Fitri ini biasanya tabungannya itu diambil Mbak. Iya, jadi momennya pas ini. Oh gitu ya, baik. Jadi ternyata konsep bank sampah itu tidak hanya ada di lingkungan sekitar kita ya. Biasanya kan Ibu BPKK